Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yati Oktrina, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, pada mata kuliah Statistik Multivariat bersama Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengolahan data regresi logistik menggunakan EFUSE. Baiklah, kita buka data yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita sudah mempunyai data di mana variabel dependennya adalah variabel Y, yaitu migrasi, dan variabel independennya adalah X1 dan X2, di mana X1 adalah upah dan X2 adalah umur. Model regresi logistik itu adalah suatu model persamaan di mana variabel Y-nya ditentukan atau berupa variabel dummy. Nah, pada data ini sudah dapat kita lihat bahwa variabel Y-nya ada 1 dan 0. 1 di sini adalah migrasi, dan 0 adalah tidak migrasi. Jadi dari data ini kita ingin melihat pengaruh upah dan umur terhadap keputusan migrasi responden. Di sini kita menggunakan jumlah responden sebanyak 50. Baiklah, kita akan melakukan pengolahan menggunakan EFUSE. Kita buka dulu EFUSE-nya. Kita klik File, New, Work File. Kita ganti work file structure-nya menggunakan unstructured. Observasinya sebanyak 50 responden. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, data yang ada di Excel tadi akan kita pindahkan ke dalam EFUSE. Caranya kita klik Quick. Kita pilih Empty Group. Nah, kita kopikan dahulu data yang ada di Excel ini beserta variabelnya. Copy. Kita pastekan ke dalam EFUSE. Paste. Nah, data yang di Excel tadi sudah pindah ke dalam EFUSE. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan. Kita klik Rock. Kita pilih Make Equation. Nah, untuk C ini kita pindahkan saja ke bagian depan. Untuk estimasi settingnya, metodenya ini kita ganti menjadi binary. Disinilah beda antara metode OLS dengan logistik. Jadi logistik di sini kita pilih menjadi binary, dan binary estimation metodenya kita ganti menjadi logit. Lalu klik OK. Nah, tampil output seperti ini. Nah, output ini menghasilkan estimasi parameter untuk X1 dan X2, di mana nilai koefisien X1 adalah 0,186612. Dan nilai probabilitas X1-nya sebesar 0,5432. Nilai ini besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya kita lihat estimasi parameter untuk X2 dengan nilai koefisiennya 0,624860 dan nilai probabilitasnya 0,0178. Nilai ini kecil dari 0,05. Yang artinya bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya dapat kita lihat nilai dari M-SIFA dan R-square-nya, yaitu 0,337948, yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh variabilitas variabel independennya sebesar 33,79%. Apakah model ini sudah layak kita gunakan? Untuk itu, kita akan melakukan uji kelayakan model menggunakan Goodness of Fit model. Caranya, kita klik View, lalu kita pilih Goodness of Fit Test Hosmer. Nah, kita OK-kan. Nah, muncul hasil seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai HL statistik dan probabilitasnya. Jadi, Hosmer di sini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara model dengan data, sehingga model dapat dikatakan fit. Jika nilai HL goodness of fit-nya, probabilitasnya itu besar dari 0,05, maka dapat dikatakan H0 tidak dapat menolak, artinya model mampu memprediksi nilai observasinya. Atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Nah, dari hasil output ini dapat kita lihat nilai dari HL statistiknya adalah 5,5660 dengan probabilitasnya
0,6957. Nah, nilai probabilitasnya ini besar dari tingkat alfa 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan model ini dapat diterima atau fit. Kita buka lagi model yang tadi dengan cara estimate. Oke. Nah, kita kopikan ini ke dalam Excel. Kita kopikan saja. Kita pastikan, lagi kita kopikan lalu kita pastikan ke dalam Excel. Nah, ini angkanya berbeda karena koma di dalam Excel-nya ya. Kita ganti dulu. 31,97. Di sini harus menggunakan koma. Laptopnya. Kita ganti. Nah, ini akan kita gunakan untuk menghitung peluang. Peluang dari X1 dan X2 terhadap keputusan migrasi responden. Nah, dari view ini kita dapat melakukan representasi. Nah, di sini kita bisa klik view, representations, keluar hasil ini, lalu hasil ini bisa juga kita kopikan ke dalam Excel tadi. Kita pastikan di sini. Nah, di sini adalah bentuk dari persamaan logistiknya. Nah, yang akan kita gunakan untuk menghitung peluangnya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dasar regresi logistik adalah seperti ini. Ini akan kita gunakan untuk menghitung seberapa besar peluang dari X1 dan X2 terhadap keputusan migrasi responden. Jadi, di sini kita bisa membuat rumusnya expand koefisien C tambah B1X1 koefisien yang pertama kali X1-nya tambah koefisien yang kedua kali X2-nya. Jadi di sini kita gunakan contoh untuk menghitung peluang responden yang pertama. Dibagi 1 tambah. Kita kopikan saja ini nilai X. Ini kita kopikan saja. Kita kunci dulu semua variabelnya biar kita bisa gunakan untuk responden seterusnya. Kita kunci semua dulu yang ada variabel. Lalu kita klik enter. Nah, kita dapatkan peluangnya sebesar 94,61%. Ini artinya bahwa peluang X1 dan X2 terhadap keputusan responden yang pertama untuk melakukan migrasi adalah sebesar 94,61%. Kita lihat untuk peluang responden selanjutnya. Kita tarik aja ke bawah. Nah, misalnya ini responden yang kedua, kita lihat nilai peluangnya 22,13%. Di sini responden kedua adalah 0, tidak migrasi. Dapat kita artikan bahwa peluang X1 dan X2 untuk tidak melakukan migrasi itu sebesar 22,13%. Nah, begitu untuk penjelasan responden selanjutnya. Nah, demikian saja cara pengolahan data regresi logistik menggunakan eFuse. Sampai ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.